Jadi niat itu kapan? Qasdus syai'i, menghendaki sesuatu, muqtarinan. Ini pertanyaan menarik juga nih, Ustaz. 3 in 1, demikian katanya. Tapi mengapa kami ada mendengar sebagian imam sebelum takbiratul ihram dia melafazkan niat? Dari mana itu? Ya, at-talaffuz bin niyyati, melafazkan niat. Bagaimana yang Bapak dengar? Dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, usolli fardal isya'i 4 raka'atin imaman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Nah, mungkin begitu ya, lebih kurang. Jadi Bapak sekalian, at-talaffuz bin niyah, melafazkan niat itu, apakah itu niat? Itu bukan niat. Itu bukan niat, tapi itu talaffuz, melafazkan niat. Yang terhitung niat itu adalah ketika takbiratul ihram. Sebentar lagi setelah itu. Ini mohon maaf, ini ada profesor di bulan Ramadan men-share, atau dalam dialognya itu di-share oleh beberapa teman. Itu kalau Bapak dari rumah itu berniat mau salat sesuatu, salat tarawih, itu dari rumah itu udah bisa niatnya. Begitu masuk masjid, Allahu Akbar terus, nggak perlu pasang niat. Ya, oke, kalau seandainya dia berpendapat demikian untuk pribadinya, oke. Tapi kalau dia menentang, menafikan apa yang kita lakukan, barulah kita jawab bahwa niat itu qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi, menghendaki sesuatu diiringi dengan perbuatannya, itu baru dikatakan niat. Jadi kalau dari rumah berangkat menuju ke masjid untuk melaksanakan salat maghrib, niat dari rumah itu belum dikatakan niat, baru rencana, baru namanya azam. Jadi niat itu kapan? Qasdus syai'i, menghendaki sesuatu, muqtarinan, diiringi dengan perbuatannya. Ya. Dan yang dimaksudkan di sini adalah rukunnya yang pertama. Makanya kalau kita berwudu, rukun wudu yang pertama di mana supaya kita pasang niat? Ketika membasuh wajah. Ambil air, basuh wajah, begitu air itu kena ke wajah, di situ baru kita pasang niat. Bukan ketika cuci telapak tangan, karena itu sunnat, bukan rukun dalam wudu, bukan bagian asas dalam wudu. Dalam salat begitu juga. Berarti lafaz yang kita baca sebelum takbiratul ihram itu bukan niat. Sehingga kalau bapak dan ibu mendengarkan ini imam mau salat isya, tapi dia niatnya usolli fardhas subhi 4 raka'atin imaman lillahi ta'ala. Oh, kita sama jemaah kibannya, kok dia baca subuh pula? Yang sebelahnya tenang, golong truk level katanya. Kita belum sampai ke makam sana. Ya. Kalau imam tersebut mulutnya mengucapkan salat isya, salat subuh, tapi hatinya ketika Allahu Akbar isya yang dihadirkan, salatnya itu sah. Karena niat itu fil qalbi, yang di hati. Oke, baik. Ustaz, nggak usah panjang kali. Kami mau tahu sekarang apa hukum melafazkan niat sebelum takbiratul ihram. Para ulama ya, termasuk diantaranya adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan melafazkan niat itu hukumnya sunnah. Sunnah yang dimaksudkan di sini dianjurkan. Maksudnya apa? Ini akan memudahkan hadirnya niat dalam takbiratul ihram kita nantinya. Apalagi kita sibuk ya, buka bengkel atau tadi ada pekerjaan di rumah, ada ini ada itu. Kalau kita langsung salat, apakah di rumah atau berjamaah, karena belum ada persiapan, langsung masuk Allahu Akbar. Dalam takbiratul ihramnya dia apa? Dia mau salat maghrib, usolli fardhal isya'i subhi zuhri asri al-maghribi 3 rakaat, baru masuk dia. Semua sudah diputar sama dia, baru masuk ke salat maghrib. Jadi kalau begitu, talaffuz bin niyah, melafazkan niat dengan tujuan untuk membantu niat nanti dalam takbiratul ihram, itu dianjurkan. Karena yang membantu yang wajib itu dianjurkan. Ya, yang membantu untuk terlaksana yang diperintahkan itu dianjurkan.
Apa hukum pasang alarm untuk bangun subuh? Alarm itu nggak ada apa-apanya, bukan bagian daripada ibadah kita. Tapi karena kita hidupkan alarm itu tujuannya supaya bangun subuh, hidupkan alarm pun, setel alarm itu hukumnya dianjurkan atau berpahala. Begitu juga dengan talaffuz bin niyyah. Apalagi orang yang sering was-was, sering ragu-ragu. Salat apa nih? Salat apa nih? Salat nih. Sehingga ada orang Allah belum masuk ini. Allah, kenapa? Mau salat maghrib tapi yang terbayang salat subuh. Allah, nggak masuk lagi. Kenapa belum masuk? Baru salat zuhur. Dia mau salat maghrib. Nah, orang seperti ini mungkin wajib ini supaya tidak terjadi was-was yang dipermainkan oleh syaitan. Langsung dia ucapkan usolli fardal maghribi 3 raka'atin. Apakah adaan, makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Jadi sudah diucapkan oleh dia maka hadir. Allahu Akbar. Ya, apalagi bapak-bapak yang besok mau menikahkan anaknya, ya, itu sedang salat mungkin usolli, saya nikahkan putri saya kepada, ya. Jadi dilafazkan tujuannya adalah supaya datang fokus tersebut. Saya menjumpai ada beberapa sahabat itu kalau mau menghafal itu dia lafazkan. Karena kalau udah dia lafazkan, dia dengarkan lebih mudah bagi dia untuk menghafal. Walaupun ada di antara kita lebih mudah menghafal dalam kondisi tenang tidak bersuara, tapi ada orang versinya demikian. Nah, begitu, ya. Baik, masya Allah. Mari kita ambil manfaat dari ilmu beliau. Bisa kita lihat video-video kajian beliau di Ustaz Awwalu Zikri Official. Subscribe, like, and share, komen. Manfaatkan ilmu ini, mudah-mudahan amal kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.